Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut materi untuk persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien konstan ya. Jadi pada bagian ini kita akan bahas beberapa teorema yang terkait dengan persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien konstan ya. Jadi sebagai permulaan kita tuliskan kembali bentuk umum daripada PD linear ini yang kita notasikan dalam operator diferensial L ya, yaitu LY. Jadi kita tuliskan LY ini sama dengan A0 dikali dengan turunan ke NY, kemudian ditambah dengan A1 dikali dengan turunan ke N kurang 1Y, ditambah dan seterusnya sampai pada AN dikurang 1 ini dikali dengan turunan pertama Y, ditambah dengan AN dikali dengan Y pangkat 1, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi ini merupakan bentuk umum daripada persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien konstan dengan keterangan di mana A0, A1 dan seterusnya sampai AN ya, dimana ini merupakan koefisien, dia merupakan konstanta bilangan real karena ini merupakan koefisien konstan. Jadi kita syaratkan bahwa mulai dari A0 sampai AN itu merupakan konstanta bilangan real dan nilai daripada A0 itu tidak boleh sama dengan 0 karena dia sebagai koefisien dari turunan tertinggi dari Y, karena ini merupakan PD linear homogen ordn ya. Jadi ini untuk bentuk umumnya. Nah, sebelum kita bahas untuk teorema yang pertama dalam materi ini, pertama-tama kita akan berikan definisi mengenai ukuran dari suatu penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Jadi pertama kita memisalkan bahwa G ini adalah fungsi G ini adalah penyelesaian, dia merupakan penyelesaian persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Kemudian didefinisikan sebagai ukuran dari G. Jadi definisikan ukuran dari G sebagai berikut, yaitu jadi ukuran dari G itu didefinisikan sebagai berikut. Kita notasikan dia seperti ini ya, yang menyerupai simbol panjang vektor ya. Ini dia sama dengan, jadi ukuran daripada fungsi G di titik X dia sama dengan nilai mutlak dari Gx dikuadratkan kemudian ditambah dengan nilai mutlak dari turunan pertamanya ya di titik X, ini juga dikuadratkan ditambah sampai seterusnya sampai pada nilai mutlak dari turunan ke N kurang 1 G di titik X ya, ini juga dikuadratkan. Nah, ini kita secara keseluruhan ini berpangkat 1/2 ya. Jadi rumusnya itu menyerupai rumus untuk panjang vektor yang komponennya yaitu nilai mutlak Gx, nilai mutlak Gxn sampai nilai mutlak turunan ke N kurang 1 G ya. Jadi ini kita definisikan untuk setiap X bilangan real ya. Jadi ini definisi mengenai ukuran daripada fungsi G di mana bentuknya dia menyerupai panjang dari suatu vektor ya. Nah, selanjutnya kita bisa bahas untuk teorema 1. Jadi sebagai teorema yang pertama yaitu misalkan G ini dia adalah penyelesaian. Jadi misalkan G adalah penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya, dan sebuah titik X0 pada himpunan bilangan real, jadi X elemen real. Nah, maka berlaku bahwa ukuran daripada fungsi G di titik X0 ya, ini kita simpulkan seperti ini, yang dirumuskan dia dalam bentuk seperti ini ya, dikali dengan E berpangkat, jadi dikali dengan E berpangkat min K dikali dengan nilai mutlak X dikurang X0 ya. Jadi ini merupakan pangkat dari E sebagai bilangan Euler, ini dia nilainya lebih kecil atau sama dengan ukuran daripada fungsi G di titik X ya. dan ini dia lebih kecil atau sama dengan ukuran daripada fungsi G di titik X0
seperti ini, dikali dengan E berpangkat K dikali dengan X dikurang dengan X0 ya. Jadi kita dapatkan kesamaan seperti ini berdasarkan teorema 1 ini ya, bahwa ukuran daripada fungsi G di titik X itu dia lebih besar atau sama dengan ukuran fungsi G di titik X0 dikali dengan Euler ini, dan lebih kecil atau sama dengan ukuran dari fungsi G di titik X0 dikali dengan bentuk Euler ini. Jadi perhatikan untuk pangkat dari bentuk Eulernya itu perbedaannya. Untuk bentuk pangkatnya pada bagian ini dia memiliki tanda negatif ya, pada bagian yang ruas kanan ini dia bertanda positif, dan ini berlaku untuk setiap X bilangan real ya. Jadi ini sebagai teorema pertama, di mana selanjutnya ini akan kita coba buktikan untuk teorema yang pertama ini. Jadi sebagai bukti pertama kita memisalkan fungsi U ya. Jadi misalkan bahwa nilai fungsi U di titik X itu dia sama dengan ukuran daripada fungsi G di titik X ini kita kuadratkan ya. Jadi kita misalkan U-nya itu dia seperti ini ya, bahwa misalkan UX itu dia sama dengan ukuran daripada fungsi G di titik X itu kita kuadratkan, itu untuk setiap X bilangan real. Nah, dari pemisalan ini sehingga jika kita menuliskan U itu dia sama dengan, jadi kita tidak perlu menuliskan parabolisnya, jadi U itu sama dengan, karena dia sama dengan ukuran daripada fungsi G dikuadratkan, di mana untuk ukuran fungsi G didefinisikan seperti ini. Sehingga jika bentuk ini kita kuadratkan, berarti ini juga kita kuadratkan, berarti pangkatnya nanti, karena di sini pangkat 1/2 dia, sehingga jika dikuadratkan ini berarti nanti dia pangkat 1, berarti tersisa yang dalam kurung siku ini, berarti itu dia sebagai U. Jadi U-nya kita tuliskan dia adalah G kuadrat. Jadi sebagai pengganti dari GX kuadrat itu kita simpulkan sebagai ini ya, nilai mutlak G dikuadratkan, kemudian ditambah ini juga yaitu nilai mutlak G aksen dikuadratkan ditambah. Nah, jika kita tuliskan suku berikutnya berarti dia sudah turunan kedua dari G. Jadi nilai mutlak dari G turunan kedua dari G ini dikuadratkan ditambah dan seterusnya sampai pada suku yang terakhir, yaitu nilai mutlak dari turunan ke N kurang 1 ya, di titik X ini juga kita kuadratkan ya. Jadi kita beroleh U-nya seperti ini berdasarkan pemisal yang di atas. Nah, selanjutnya bentuk ini yang akan kita ubah ya, untuk U yang kita tuliskan pada bagian yang terakhir ini. Perhatikan di sini memiliki tanda nilai mutlak, di mana setiap bentuk itu kita kuadratkan. Nah, dengan menggunakan sifat nilai mutlak, bahwa nilai mutlak A jika dikuadratkan ini sama saja dengan A kuadrat. Jadi jika kita menggunakan sifat ini, maka pada bagian ini kita ubah berdasarkan sifat ini. Berarti kita peroleh bahwa U ya, jadi kita peroleh bahwa U itu dia sama dengan nilai mutlak G dikuadratkan itu sama saja dengan G pangkat 2 ya. Jadi sama saja dengan G kita kuadratkan. Nah, begitupun pada nilai mutlak turunan-turunannya jika dikuadratkan, kita menggunakan sifat ini, maka kita peroleh di sini G aksen kuadrat ditambah di sini turunan kedua G kita kuadratkan ditambah dan seterusnya sampai pada turunan ke N kurang 1. Berarti di sini G turunan ke N kurang 1G ini juga kita kuadratkan ya. Jadi tanda mutlaknya kita ubah menjadi dalam bentuk seperti ini berdasarkan sifat ini. Nah, selanjutnya dari bentuk yang terakhir ini kita turunkan ya, kita turunkan. Jadi kita menggunakan turunan, di mana dia bentuknya di sini setiap suku ini dia berbentuk pangkat, yaitu pangkat 2. Jadi kita gunakan turunan untuk sifat aturan rantai untuk bentuk pangkat ya, bahwa U pangkat N jika diturunkan jadi turunan dari U pangkat N, dia sama dengan pertama pangkatnya kita kali ke depan, kemudian U pangkatnya kita kurang 1, kemudian dikali dengan turunan daripada U sebagai bagian yang dipangkatkan ya, jadi U aksen. Jadi kita menggunakan rumus ini untuk menentukan turunan daripada G kuadrat, G aksen kuadrat sampai turunan ke N kurang 1G dikuadratkan. Jadi untuk selanjutnya ini kita turunkan jadi U menjadi U aksen. Nah, ini dia sama dengan G kuadrat berdasarkan sifatnya, berdasarkan rumus ini. Pertama dia pangkat 2 ya. Jadi pertama pangkatnya kita kali ke depan, berarti 2 dikali dengan G, kemudian pangkatnya dikurang 1.
sesuai dengan bentuk ini ya. Berarti di sini pangkatnya 2 dikurang 1 berarti G pangkat 1. Kemudian dikali dengan U aksen. Berarti ini ya G kita turunkan sebagai bentuk dari U aksen. Berarti G kita tulis menjadi G aksen. Jadi ini kita peroleh berdasarkan rumus ini ya. Kemudian bagian yang kedua, perhatikan di sana yang akan kita turunkan yaitu G aksen kuadrat. Jadi pertama pangkatnya kita kali ke depan, kemudian untuk G aksen sebagai fungsinya kita pangkatnya kita kurang 1 berarti G aksen saja, kemudian dikali dengan turunan daripada G aksen sebagai bentuk U aksen. Berarti G aksen itu jika diturunkan berarti dia sudah turunan kedua ya. Dan ini kita lakukan proses yang sama pada suku-suku berikutnya. Jadi ini untuk turunan kedua G dikuadratkan, jika kita turunkan jadi pangkatnya kita kali ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1 berarti turunan kedua G dipangkat satukan, kemudian dikali dengan turunan daripada bentuk ini, karena di sana turunan kedua berarti jika diturunkan berarti dia sudah turunan ketiga ya. Dan ini ditambah dan seterusnya sampai turunan fungsi yang terakhir ini yang memuat turunan ke N kurang 1 G. Jadi pertama pangkatnya kita kali ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1 berarti ini ya. Jadi perhatikan di sini bentuk yang dalam kurung ini dia itu menyatakan turunan ke N kurang 1 G. Kemudian bentuk ini kita turunkan sebagai bentuk dari U aksen. Karena ini sudah menyatakan turunan ke N kurang 1, sehingga jika bentuk ini kita turunkan lagi berarti dia sudah turunan ke N ya. Jadi ini kita peroleh bentuk turunan daripada U sebagai U aksen sama dengan ini. Nah selanjutnya dari sini kita akan membentuk ketaksamaan dengan menggunakan ketaksamaan sifat pada ketaksamaan nilai mutlak, bahwa nilai mutlak A ditambah B ya. Jika kita memiliki bentuk seperti ini maka bentuk ini dia lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A ditambah dengan nilai mutlak B. Jadi ini sifat pertama yang akan kita gunakan. Dan sifat yang kedua bahwa jika nilai mutlak A dikali B ini ya, jadi A kali B kemudian dimutlakkan, itu sama saja dengan hasil kali dari nilai mutlak kedua bilangan ini, yaitu nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B. Jadi ini ya. Jadi pertama kita gunakan sifat ini, sehingga untuk bagian ini, jadi jika kita tuliskan bahwa nilai mutlak dari U aksen dia sama dengan nilai mutlak ini ya. Jadi U aksen itu kita mutlakkan berarti sama saja bentuk ini kita mutlakkan dari sini sampai sini. Nah sekarang dari bentuk tanda mutlak ini dengan menggunakan sifat yang pertama ini, karena di sini dia sukunya penjumlahan, berarti nanti tanda mutlak ini dia lebih kecil dari nilai mutlak dari masing-masing bentuk ini, yang sebagai bentuk yang seperti ini ya maksudnya. Nah kemudian perhatikan di sini bentuknya, karena dia berbentuk perkalian seperti ini, di mana nanti ketika kita uraikan dia dalam bentuk seperti ini, maka ini kita memiliki bentuk nilai mutlak ini ditambah nilai mutlak ini sampai nilai mutlak ini. Nah untuk masing-masing tanda mutlak itu kita uraikan berdasarkan sifat ini, di mana nilai mutlak AB itu sama saja dengan nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B. Berarti nilai mutlak U aksen dia lebih kecil atau sama dengan, karena berdasarkan kesamaan ini. Kemudian nilai mutlak ini kita urai menjadi nilai mutlak 2 dia sama dengan 2, nilai mutlak G kita tulis nilai mutlak G, kemudian nilai mutlak G aksen kita tulis nilai mutlak G aksen, seperti ini ya. Jadi untuk nilai mutlak 2 G aksen kita uraikan seperti ini berdasarkan sifat yang kedua ini. Tanda ketaksamaannya kita peroleh dari ketaksamaan ini ya. Dan ini ditambah, begitupun untuk suku berikutnya, nilai mutlak 2 dia sama dengan 2, nilai mutlak G aksen berarti kita tulis nilai mutlak turunan kedua G berarti kita tulis nilai mutlak G aksen ya. Kemudian ditambah ini kita langkai saja ya, dan seterusnya sampai suku ini. Jadi jika kita tuliskan ini maka dia sama dengan 2 kali nilai mutlak turunan ke N kurang 1 G dikali dengan nilai mutlak dari turunan ke NG ya. Jadi kita peroleh bentuk yang seperti ini, bahwa nilai mutlak dari U aksen dia lebih kecil atau sama dengan bentuk ini. Nah selanjutnya perhatikan pada suku yang terakhir ini, di sini memuat bentuk turunan ke NG, yaitu ini ya, turunan ke N daripada fungsi G, di mana G dalam hal ini dia merupakan penyelesaian daripada persamaan diferensial LY sama dengan 0. Jadi selanjutnya kita akan menentukan bentuk lain daripada turunan ke N dari G ini ya. Jadi kita tuliskan dulu, karena G adalah
Jadi kita ketahui bahwa G itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Maka G itu memenuhi persamaannya, yaitu A0 dikali dengan turunan ke NG ditambah dengan A1 dikali dengan turunan ke N kurang 1G, ini ditambah dan seterusnya sampai pada AN kurang 1 dikali dengan G aksen ditambah dengan AN dikali G ya, jadi dikali G. Ini dia sama dengan 0 ya. Jadi ini kita jamin sama dengan 0 karena G itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita dapat merumuskan untuk turunan ke NG. Jadi turunan ke NG itu dia sama dengan, jadi yang lain ini kita tuliskan pada ruas kanan karena semuanya berbentuk penjumlahan, berarti semuanya nanti akan memiliki berbentuk pengurangan pada bagian ruas kanan. Kemudian setelah itu masing-masing ruas kita bagi dengan A0 sehingga kita peroleh bahwa turunan ke N dari fungsi G dia sama dengan min. Jadi dalam kurung bagian ini kita bagi A0, berarti A1 per A0 dikali dengan turunan ke N kurang 1G, kemudian ditambah jika kita tuliskan suku berikutnya berarti dia memuat A2 per A0 ini dikali dengan turunan ke N kurang 2G ya. Jadi turunan ke N kurang 1 berarti suku berikutnya turunan ke N kurang 2, ini ditambah dan seterusnya sampai pada suku ini ya. Berarti nanti di sini kita bagi juga dengan A0, berarti pada bentuk itu kita peroleh AN dikurang 1 per A0 ini dikali dengan turunan pertama dari G, kemudian ditambah suku yang terakhir yaitu A0 AN ya. Jadi AN ini juga kita bagi dengan A0, ini kita kali dengan G. Nah ini ya, jadi kita peroleh bahwa turunan ke N dari G itu dia sama dengan ini berdasarkan persamaan ini. Nah selanjutnya pada bagian selanjutnya mengenai tanda mutlak ini kita menggunakan sifat bahwa, karena perhatikan di sini memiliki tanda negatif. Nah, kita gunakan sifat bahwa nilai mutlak dari min A itu sama saja dengan nilai mutlak A, jadi minusnya kita hilangkan dan kita gunakan kesamaan ini lagi. Ya, kita gunakan sifat ini sehingga nanti dari sifat ini dengan sifat kata kesamaan ini maka kita peroleh bahwa nilai mutlak dari turunan ke NG kita tuliskan seperti ini, dia lebih kecil atau sama dengan, jadi untuk nilai mutlak ini sama saja nilai mutlak ini ya, nilai mutlak ini. Nah, di mana di dalam bentuk ini dia memiliki tanda negatif sehingga nanti bentuk mutlaknya itu bisa kita hilangkan tanda negatifnya berdasarkan sifat ini. Jadi nilai mutlak min ini itu sama saja dengan nilai mutlak ini tanpa tanda negatif seperti ini ya. Selanjutnya karena yang kita mutlakkan ini dia berbentuk penjumlahan, selanjutnya kita gunakan sifat ini bahwa dia lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak dari masing-masing suku ini, jumlah dari nilai mutlak dari masing-masing suku ini, di mana masing-masing dari suku ini dia juga berbentuk perkalian A1 per A0 dikali dengan turunan ke N kurang 1G sampai AN per A0 dikali dengan G. Untuk berbentuk yang penjumlahan perkalian seperti ini, jika dimutlakkan kita gunakan sifat ini bahwa nilai mutlak AB itu sama saja dengan nilai mutlak A dikali dengan mutlak B. Sehingga untuk bentuk ini jika dimutlakkan itu hasilnya sama saja jika kita menuliskan dia nilai mutlak A1 per A0 dikali dengan nilai mutlak dari turunan ke N kurang 1G ya. Jadi penjabaran ini kita hasilkan ini berdasarkan sifat yang ini. Kemudian suku berikutnya juga kita tuliskan dalam bentuk yang sama, berarti nilai mutlak A2 per A0 ini dikali dengan nilai mutlak dari turunan ke N kurang 2G ya, ini ditambah dan seterusnya sampai pada dua suku terakhir yaitu nilai mutlak AN dikurang 1 ini per A0 ya, ini dikali dengan nilai mutlak dari G aksen, kemudian suku yang terakhir yaitu nilai mutlak AN per A0 ini dikali dengan nilai mutlak G ya. Jadi kita peroleh bahwa nilai mutlak dari turunan ke NG dia lebih kecil atau sama dengan bentuk ini. Nah selanjutnya dengan menggabungkan kesamaan ini
di mana di sini nilai mutlak daripada turunan ke n daripada g kita peroleh dia seperti ini. Maka nanti untuk nilai mutlak u aksen, jadi kita berikutnya kita kita ganti nilai mutlak turunan ke n g di sana dengan bentuk ini. Ya, karena kita peroleh bahwa dia lebih kecil atau sama dengan bentuk ini. Nah, selanjutnya untuk menyederhanakan penulisan, kita memisalkan bahwa bagian-bagian ini ya yang memuat bentuk A ini, kita misalkan itu dia adalah PI. Jadi misalkan bahwa PI itu dia adalah AI semuanya per A0 ya. Jadi semuanya per A0. Jadi kita misalkan bahwa PI sama dengan AI per A0. Di mana AI-nya itu kita mulai dari 1, 2 sampai N. Jadinya itu 1, 2 dan seterusnya sampai N. Jadi nanti untuk nilai mutlak U aksen itu lebih kecil atau sama dengan, jadi bentuk ini kita tuliskan ya sampai suku sebelum ini ya, suku sampai 2 suku terakhir itu ya sebelum suku ini. Jadi kita tuliskan bentuk itu yaitu 2 kali nilai mutlak G dikali dengan nilai mutlak G aksen, kemudian ditambah 2 kali nilai mutlak G aksen dikali dengan nilai mutlak turunan kedua G. Jadi ini ya, kemudian ditambah dan seterusnya sampai misalkan kita tulis suku sebelum ini, berarti di sana kita memiliki 2 kali nilai mutlak turunan ke n kurang 2G ya dikali dengan nilai mutlak turunan ke n kurang 1G ya. Jadi ini suku sebelum suku ini ya, kemudian ditambah, nah sekarang suku yang terakhir ini yang kita tuliskan, berarti di sana 2 kali nilai mutlak dari turunan ke n kurang 1G. Nah selanjutnya untuk nilai mutlak turunan ke n nya kita ganti dengan ini, karena kita peroleh bahwa nilai mutlak turunan ke n dari G itu dia lebih kecil atau sama dengan bentuk ini. Maka untuk pada bagian ketaksamaan ini bentuk dari ini kita bisa ganti dengan ini ya. Jadi kita ganti dia menjadi dalam kurung siku ya. Jadi untuk A0 per A1 per A0 berdasarkan pemisalan ini, berarti A1 per A0 itu sama saja dengan, jadi I nya 1 berarti P1 ya. Jadi P1 sama dengan A1 per A0 itu adalah P1. Jadi ini sebagai P1. Jadi bentuk ini kita sederhanakan penulisannya. Bagian ini kita tulis dia sebagai nilai mutlak dari P1 kemudian dikali dengan nilai mutlak dari turunan ke n kurang 1G, kemudian ditambah ini juga A2 per A0 itu sama saja dengan P2, berarti di sana dimutlakkan, berarti di sini nilai mutlak P2, lalu dikali dengan nilai mutlak dari turunan ke n kurang 2G ya. Ini ditambah dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai pada suku ini ya. Nah misalkan pada suku yang terakhir ini kita menuliskan suku sebelum suku ini, berarti dia memuat turunan kedua dari G, karena ini turunan pertama ya, berarti suku sebelum ini adalah turunan kedua dari G. Jadi jika kita tuliskan bentuk suku itu, yaitu dia adalah perhatikan indeksnya GN kurang AN kurang 1, berarti suku sebelumnya dia adalah AN dikurang 2. Jadi AN kurang 2 per A0 itu sama saja dengan PN kurang 2. Jadi bentuknya kita tulis dalam bentuk P, jadi PN kurang 2 ini dikali dengan nilai mutlak dari turunan kedua G, kemudian ditambah kemudian ini yang kita tulis AN kurang 1 per A0 itu sama saja dengan PN kurang 1 ya. Jadi di sini I nya N kurang 1, berarti dia dalam P yaitu PN kurang 1. Ini dikali dengan nilai mutlak dari G aksen, kemudian ditambah di sini AN per A0, berarti itu dia sama saja dengan PN ya. Jadi nilai mutlak PN kemudian dikali dengan nilai mutlak G. Oke. Jadi kita sudah memperoleh bentuk yang seperti ini. Nah, di mana selanjutnya jadi selanjutnya ini tetap kita tulis seperti ini. Pada bagian ini yang dua kali nilai mutlak turunan ke n kurang 1G ini yang kita kali masuk ke setiap suku dari bentuk ini yang dalam kurung siku ini ya. Jadi untuk bentuk yang ini kita tetap tulis. Jadi kita tuliskan kembali bentuk di atas, berarti nilai mutlak U aksen itu dia lebih kecil atau sama dengan, kita tulis bentuk ini, berarti 2 kali nilai mutlak G dikali dengan nilai mutlak G aksen, kemudian ditambah 2 kali nilai mutlak G aksen dikali nilai mutlak nilai mutlak turunan kedua, ditambah dan seterusnya sampai pada ini, berarti 2 kali nilai mutlak dari turunan ke n kurang 2 ya. Jadi turunan ke n kurang 2G kemudian dikali dengan turunan nilai mutlak dari turunan ke
ke N kurang 1 dari G, kemudian ditambah. Nah, untuk bagian ini kita kali masuk dua kali mutlak ini, kita kali masuk ke setiap suku dari bentuk ini ya. Jadi pertama ini kita kalikan ke sana. Jadi untuk nilai mutlak P1 kita tulis dia pada bagian ini, kemudian itu dikali dengan ini dikali nilai mutlak ini. Jadi di sana memiliki 2, jadi 2, ada 2 ya. Kemudian nilai mutlak ini dikali dengan nilai mutlak ini, perhatikan bentuknya sama, sehingga jika dikalikan maka bentuk itu dia sudah berbentuk kuadrat ya. Kemudian ditambah, jadi ini kita balas kurung siku dulu ya. Jadi kurung siku, kemudian ditambah. Ini lagi kita kalikan ke sini. Berarti kita tulis terlebih dahulu untuk nilai mutlak P2, kemudian 2 kali mutlak ini dikali dengan mutlak ini. Jadi kita kurung siku bentuk itu. Jadi 2. Kita tuliskan dulu turunan yang nilai mutlak ini ya, yaitu nilai mutlak G turunan kedua n kurang 2G dikali dengan nilai mutlak dari turunan ke N kurang 1G ya, sebagai bentuk yang ini. Nah, selanjutnya ini jadi ini nilai mutlak ya. Nah, ini ditambah dan seterusnya sampai pada suku ini ya. Jadi 2 kali mutlak ini kita kalikan lagi ke sini. Berarti untuk bentuk P-nya kita tuliskan terlebih dahulu. Jadi nilai mutlak PN kurang 2, kemudian buka kurung siku. Kita tuliskan dulu yang lebih kecil turunannya, yaitu jadi kita 2 ya. Jadi di sana 2 ya. Jadi di sini 2 dikali dengan nilai mutlak turunan kedua dikali dengan nilai mutlak turunan ke N kurang 1 ya. Jadi setiap suku itu dia memuat bentuk nilai mutlak turunan ke N kurang 1 dari G. Kemudian ini kita balas kurung siku, kemudian ditambah pada bagian ini lagi. Jadi ditambah kita tuliskan ya pada bagian selanjutnya. Berarti di sana dia P nilai mutlak PN kurang 1 ya pada bagian ini. Kemudian yang ini yang kita kalikan dengan ini, ya itu kita tulis dalam kurung siku. Berarti 2 kali nilai mutlak dari G aksen dikali dengan nilai mutlak dari turunan ke N kurang 1G. Nah, ini kita balas kurung siku, kemudian ditambah untuk suku yang terakhir juga di sana ada nilai mutlak PN. Ini dikali dengan 2 kali nilai mutlak G dikali dengan nilai mutlak turunan ke N kurang 1G. Oke, jadi kita peroleh bentuknya seperti ini. Ketika 2 kali mutlak ini kita kali masuk ke setiap suku ini sampai suku yang terakhir, kita peroleh bentuknya seperti ini ya. Nah, selanjutnya dari bagian yang terakhir ini kita dapat ubah dengan menggunakan sifat ketaksamaan nilai mutlak lagi ya. Jadi kita akan menggunakan sifat ketaksamaan nilai mutlak bahwa 2 kali mutlak A dikali dengan nilai mutlak B. Ini nilainya dia lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A kuadrat ditambah dengan nilai mutlak B kuadrat. Ya, jadi kita gunakan sifat ketaksamaan nilai mutlak ini bahwa 2 kali nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B itu akan lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A kuadrat ditambah nilai mutlak B kuadrat. Jadi kita gunakan sifat ini pada setiap suku dari bentuk penjumlahan di atas ya. Jadi ruas kiri yaitu nilai mutlak U aksen, jadi kita tulis nilai mutlak U aksen dia lebih kecil atau sama dengan ini. Jadi ini kita gunakan sifat ini bahwa ini dia lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A kuadrat ditambah dengan nilai mutlak B kuadrat. Jadi bentuk ini bisa kita ubah menjadi nilai mutlak. Jadi ini sebagai nilai mutlak A, ini sebagai nilai mutlak B. Gunakan sifat ini maka kita peroleh nilai mutlak G kuadrat ditambah dengan nilai mutlak G aksen kuadrat ya. Jadi berdasarkan sifat ketaksamaan ini, sehingga untuk bentuk ini kita ubah menjadi ini. Begitupun pada suku berikutnya. Jadi ini juga kita ubah berdasarkan sifat ini, maka kita peroleh dia adalah jadi nilai mutlak yang pertama adalah G aksen. Berarti nilai mutlak G aksen ini dikuadratkan ditambah dengan nilai mutlak yang kedua, dia adalah turunan kedua dari G. Ini juga kita kuadratkan ya. Jadi berdasarkan sifat ini juga. Lalu ini ditambah dan seterusnya sampai pada sampai pada suku yang terakhir ini ya, yang kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Di sini juga berarti di sana dia berubah menjadi nilai mutlak ini kuadrat. Jadi nilai mutlak dari turunan ke N kurang 2
ini kita kuadratkan ditambah dengan nilai mutlak dari turunan ke n kurang 1 ya, turunan ke n kurang 1. Ini juga kita kuadratkan ya. Jadi masih menggunakan sifat yang seperti ini. Kemudian ditambah. Nah, sekarang untuk bagian atau suku yang memuat nilai mutlak PI ini ya, yang kita maksud, itu juga kita gunakan sifat yang sama dengan ini ya, bahwa jadi perhatikan untuk bagian yang pertama ini itu kita tidak ubah ya. Untuk bagian yang ini yang apa namanya G yang memuat turunan ke N kurang 1G dikuadratkan, ini kita tidak ubah, jadi bentuknya ini kita tulis seperti ini saja. Berarti di sana kita memiliki bentuk untuk bagian ini, dia adalah 2 kali nilai mutlak P1 dikali dengan nilai mutlak dari turunan ke N kurang 1G. Ini dikuadratkan ya, lalu ditambah. Nah, sekarang untuk suku berikutnya ini bentuknya, perhatikan yang dalam kurung siku ini ya. Perhatikan dalam kurung siku ini dia bentuknya sama dengan ini, sehingga dia bentuk ini kita ubah berdasarkan sifat ini ya. Jadi untuk nilai mutlak P2 kita tulis, jadi nilai mutlak P2 kita tulis, kemudian buka kurung siku. Nah, untuk di dalam tanda kurung siku pada bagian ini itu kita ubah berdasarkan sifat ini, berarti dia sama dengan nilai mutlak dari turunan ke N kurang 2G. Ini kita kuadratkan, lalu ditambah dengan nilai mutlak dari ini kita kuadratkan juga, berarti turunan ke N kurang 1 ya, N kurang 1 dari G, ini juga kita kuadratkan. Nah, ini berdasarkan sifat ini ya, lalu ditambah, jadi ditambah, jadi dan seterusnya di sana, jadi dan seterusnya ditambah sampai suku ini. Di sini yang nilai mutlak PN kurang 2 tetap kita tulis, jadi nilai mutlak PN kurang 2 kita tulis, kemudian buka kurung siku. Nah, pada bagian ini kita ubah berdasarkan sifat ini, berarti pada bagian ini kita peroleh di sana yang pertama adalah nilai mutlak turunan kedua, ini dikuadratkan ditambah dengan bentuk yang kedua adalah nilai mutlak turunan ke N kurang 1, berarti nilai mutlak turunan ke N kurang 1 ini juga kita kuadratkan. Oke, jadi setiap suku kita ubah berdasarkan kesamaan ini ya. Lalu ini ditambah, kemudian suku berikutnya setelah ini adalah suku yang memuat ini ya, suku yang ini. Nah, kita urut lagi, berarti dia nilai mutlak PN kurang 1 dikali dengan perhatikan untuk bagian ini G aksen dengan turunan ke N kurang 1. Berarti yang pertama nilai mutlak G aksen kita kuadratkan ditambah nilai mutlak dari turunan ke N kurang 1 kita kuadratkan. Kemudian ditambah sebagai suku yang terakhir ini ya. Jadi nilai mutlak PN kita uraikan untuk dalam kurung siku ini, dia menjadi nilai mutlak G dikuadratkan ditambah dengan nilai mutlak dari turunan ke N kurang 1G, ini juga dikuadratkan. Oke, jadi kita memperoleh bentuk seperti ini berdasarkan sifat ketaksamaan dari bentuk nilai mutlak ini. Nah, selanjutnya kita kumpulkan suku-suku. Yang pertama suku-suku yang memuat nilai mutlak G kuadrat. Jadi perhatikan dari masing-masing suku ini untuk bagian yang memuat mutlak G kuadrat, bagian ini ada, di sini ada 1 ya, di sini juga ada 1 yang dimana dia dikalikan dengan nilai mutlak PN ya. Jadi bentuk itu kita ubah, jadi kita peroleh nilai mutlak U aksen. Jadi langkah berikutnya kita kumpulkan suku-suku yang sejenis ya. Artinya suku pertama suku yang memuat nilai mutlak G kuadrat. Jadi di sini ada 1, di sini ada juga 1 di mana dia dikalikan dengan ini. Berarti bentuk itu jika disatukan maka kita peroleh 1 ditambah dengan nilai mutlak PN. Kemudian untuk nilai mutlak G-nya kita tulis pada bagian ini. Ya, jadi ini suku yang memuat nilai mutlak G kuadrat. Kemudian berikutnya kita kumpulkan suku yang memuat nilai mutlak G aksen. Jadi pada bagian ini ada 1, di sini juga ada, kemudian pada bagian ini juga ada. Di mana pada bagian ini dia dikalikan dengan nilai mutlak PN dikurang 1. Pada bagian di atas itu dapat kita jumlah ya, di hasilnya 2. Jadi 2. Kemudian ditambah pada bagian ini nilai mutlak G aksen kuadrat itu dia dikalikan dengan ini. Berarti di sini ditambah nilai mutlak PN dikurang 1 balas kurung siku, kemudian nilai mutlak G aksen kita tulis pada di luar kurung. Jadi kita tulis seperti ini ya. Nah, ini suku yang memuat nilai mutlak G aksen kuadrat, dan ini ditambah. Nah, selanjutnya suku yang memuat turunan kedua G dikuadratkan. Jadi pada bagian ini ada, pada bagian selanjutnya juga akan memuat, pada bagian berikutnya setelah suku ini itu adalah dia memuat bentuk seperti ini juga. Berarti pada bagian itu sudah ada 2 ya, seperti ini tadi. Jadi ditambah 2 kali, ditambah kemudian pada bagian yang ini
ini ya, turunan kedua G dikuadratkan, dia dikali dengan ini. Berarti di sana dia dikali dengan, jadi di sini ditambah PN kurang 2. Jadi perhatikan polanya. Jadi bagian ini yang dikalikan dengan nilai mutlak turunan kedua G ini dikuadratkan. Lalu ditambah dan seterusnya ya. Jadi dan seterusnya. Kemudian kita kumpulkan suku yang memuat sampai, jadi ini ditambah dan seterusnya sampai suku yang memuat turunan ke N kurang 2. Jadi pada bagian ini ada, di mana pada suku sebelumnya bentuk ini juga muncul ya, serupa dengan ini. Pada bagian ini suku sebelumnya dia juga muncul ya, sehingga untuk bagian ini, pada bagian ini yang memuat turunan ke N kurang 2, maka dia muncul juga pada suku sebelumnya. Berarti pada bentuk itu dia adalah 2 kali, jadi kita tulis pada bagian bawah ya, ditambah dan seterusnya tambah, kemudian 2 ditambah, jadi polanya sama ya pada bentuk ini. Untuk bagian yang di sini itu dia dikalikan dengan nilai mutlak P2, berarti di sini ditambah P2, kemudian ini dikali dengan nilai mutlak dari turunan ke N kurang 2G, ini kita kuadratkan ya. Jadi mulai dari bagian ini yang membuat turunan pertama sampai turunan ke N kurang 2, dia polanya sama ya. Dia polanya sama. Turunan pertama di sini N kurang 1, turunan kedua di sini N kurang 2 ya. Jadi di mana yang pertamanya dia tambah 2, jadi sampai turunan ke N kurang 2, berarti di sini 2 ditambah, untuk indeksnya dapat kita lihat secara langsung di sini P2 ya. Berarti di sini ditambah dengan mutlak P2, jadi ini P2 ya, ditambah dengan ini, kemudian ditambah. Nah sekarang untuk suku yang memuat nilai mutlak turunan N kurang 1 dari G dikuadratkan. Jadi lihat, yang pertama dia ada di sini ya, kemudian ada di sini. Jadi bentuk itu kita tulis ya sebagai koefisiennya ini dulu. Di sini dia ada 1, berarti kita tulis 1 ditambah, di sini dia ada 2 dia ada 2 dikali nilai mutlak P1, berarti 2 dikali nilai mutlak P1, kemudian ditambah. Nah sekarang pada suku-suku berikutnya itu selalu memuat nilai mutlak dari turunan ke N kurang 1G. Pada bagian ini di sini ada ya, berarti dia dikali dengan nilai mutlak P2, berarti di sini ditambah P2 ditambah, jadi ini dan seterusnya sampai pada suku ini juga ada nilai mutlak turunan ke N kurang 1, dia dikali dengan ini. Berarti di sini nilai mutlak PN kurang 2, kemudian ditambah di sini juga pada bagian ini ada, dia dikali dengan nilai mutlak PN kurang 1. Jadi dan seterusnya ini ya, jadi berurut ya. Jadi P1, P2 dia mengambil semua nilai mutlak dari P. Ini sampai pada yang terakhir ini, di nilai mutlak PN dikalikan dengan nilai mutlak turunan ke N kurang 1G dikuadratkan. Berarti di situ ditambah nilai mutlak PN, jadi ini balas kurung siku. Nah semua ini merupakan suku-suku yang memuat nilai mutlak dari turunan ke N kurang 1G kuadrat ya. Jadi ini kita sudah kumpulkan suku-suku yang sejenis. Nah selanjutnya kita sederhanakan bentuk ini. Kita tentukan sebuah skalar di mana nanti kita peroleh bahwa setiap bentuk-bentuk ini yang dalam kurung siku ini dia lebih kecil dari skalar yang kita peroleh ya. Jadi di sini kita tuliskan bahwa jadi selanjutnya bahwa nilai mutlak U aksen itu lebih kecil atau sama dengan, jadi skalar yang kita gunakan adalah 2 kali 1 ditambah nilai mutlak P1. Jadi bentuknya ini dia menyerupai bentuk ini ya, nilai mutlak P1 ditambah nilai mutlak P2 ditambah dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu nilai mutlak PN ya. Dan ini ya, jadi ini yang kita gunakan. Perhatikan untuk bagian yang pertama ini ya, di mana dia bentuk skalarnya adalah ini 1 ditambah nilai mutlak PN. Berarti bentuk ini jika dibandingkan dengan bentuk ini, bahwa ini dia lebih kecil dari ini, sehingga jika ini dikalikan dengan nilai mutlak G, maka nilainya dia lebih kecil daripada ini dikalikan dengan nilai mutlak G. Di sana kuadratnya seperti ini ya. Nah itu kemudian ditambah ini juga pada bagian G aksen ini, dia bentuk skalarnya dia ini sebagai koefisiennya ya, ini juga dia lebih kecil dari bentuk ini. Sehingga jika bentuk ini kita kalikan dengan nilai mutlak dari G aksen kuadrat,
itu akan lebih kecil atau sama dengan bentuk ini dikalikan dengan nilai mutlak G aksen kuadrat ya. Jadi G aksen kuadrat. Jadi di sini kita jumlahkan karena pada bagian ini kita jumlahkan ya. Jadi kita jumlahkan juga di sini. Dan ini ditambah. Nah, ditambah pada suku ini lagi ya. Jadi perhatikan untuk bagian-bagian yang di sini yang memiliki yang kita tulis dalam bentuk kurung siku ini, itu semuanya dia lebih kecil daripada ini, sehingga kita peroleh ketersamaan di sini. Jadi di sini ditambah dengan turunan kedua daripada G aksen, turunan kedua daripada G ini juga dikuadratkan untuk hasil dari ini, kemudian ditambah dan seterusnya sampai pada bagian-bagian ini ya. Jadi pada bagian ini lagi ini juga 2 ditambah nilai mutlak P2 juga lebih kecil dari ini, sehingga jika ini dikalikan dengan nilai mutlak ini maka dia lebih kecil dari atau sama dengan ini dikali dengan nilai mutlak ini. Berarti di sini ditambah nilai mutlak dari turunan Kn kurang 2G ini juga dikuadratkan, kemudian ditambah lagi suku yang terakhir ya. Sebagai suku yang terakhir adalah bagian ini, bahwa dia bentuk skalarnya adalah ini semua. Jika dibandingkan dengan ini, maka bentuk ini dia itu sampai ini ya, dia lebih kecil dari ini karena dia dikali 2. Pada bagian di atas itu yang dikali 2 hanya pada bagian suku yang memuat ini. Sementara pada bagian di bawah itu setiap suku dikali dengan 2. Berarti bentuk ini dia lebih kecil dari ini. Sehingga jika bentuk ini juga dikalikan dengan nilai mutlak dari turunan Kn kurang 1 G dikuadratkan, itu dia lebih kecil dari bentuk ini dikali dengan nilai mutlak dari turunan Kn kurang 1G ini juga dikuadratkan. Jadi penjumlahan ini kita peroleh dari bentuk ini ya. Ini penjumlahan. Jadi ini kita balas kurung siku. Jadi kita peroleh bahwa 2 kali ini, bahwa nilai mutlak dari aksen itu lebih kecil atau sama dengan 2 kali ini dikali dengan bentuk yang ini. Nah, selanjutnya perhatikan, kita sederhanakan bentuk yang ini. Kita misalkan sebagai K. Jadi yang dalam kurung siku ini ya, kita misalkan itu adalah K. Berarti K kita misalkan dia 1 ditambah nilai mutlak P1 ditambah nilai mutlak P2 ditambah dan seterusnya sampai nilai mutlak Pn ya. Jadi bentuk ini yang pertama ini kita misalkan dia sebagai K. Dan sekarang perhatikan untuk bentuk yang kedua ini, mulai dari nilai mutlak G ditambah nilai mutlak turunan G dikuadratkan semua ya, sampai di nilai mutlak turunan Kn kurang 1 G dikuadratkan juga. Ini merupakan bentuk daripada U ya. Jadi dari situ kita memperoleh bahwa nilai mutlak dari U aksen itu dia lebih kecil sama dengan, jadi sini ada 2, jadi kita tulis 2. Bagian ini kita misalkan dia adalah K. Kemudian bentuk yang kurung siku yang kedua ini, itu dia adalah bentuk daripada U. Ya, jadi jika kita lihat kembali U-nya bahwa dia sama dengan ini ya. Mulai dari nilai mutlak G dikuadratkan sampai di nilai mutlak turunan Kn kurang 1G dikuadratkan. Itu dia merupakan bentuk daripada U yang kita misalkan pada bagian yang pertama tadi. Nah, di sini kita sudah memiliki hubungan dia seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya dari ketersamaan yang terakhir ini ya, perhatikan karena ini menyatakan tanda nilai mutlak dengan menggunakan sifat bahwa jika nilai mutlak A itu lebih kecil atau sama dengan B, maka berlaku ini berlaku 2 arah ya. Maka jadi jika nilai mutlak A lebih kecil atau sama dengan B, maka A itu lebih kecil atau sama dengan B dan lebih besar atau sama dengan minus B. Jadi kita gunakan sifat ini untuk mengubah bentuk ini karena ini menyatakan tanda mutlak ya. Maka dari sini berdasarkan sifat ini kita peroleh bahwa min 2K U itu lebih kecil atau sama dengan U aksen lebih kecil atau sama dengan 2KU. Jadi dalam hal ini U aksen itu sebagai A, kemudian ini secara keseluruhan adalah B. Kemudian kita tuliskan berdasarkan sifat ini. Nah, ini yang kita peroleh. Ya, jadi di sini pada sifat itu keterangannya bahwa B itu dia nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Ya, nah, di sini adalah 2KU, 2 positif. K itu juga bilangan positif ya, dan U itu merupakan bilangan tak negatif. Jadi dia nilainya lebih besar atau sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa gunakan sifat ini sehingga kita memperoleh bentuk ketersamaan ganda yang seperti ini. Nah, selanjutnya di sini terdapat 2 bagian ya. Kita bagi menjadi 2 bagian ini. Jadi langkah berikutnya kita akan melakukan integrasi ya. Jadi di awal
pada teorema itu diberikan sebuah titik yaitu titik x0. Jadi pada kasus yang pertama ini kita tinjau untuk nilai x yang lebih besar daripada x0 ya. Jadi x0 itu sudah dimunculkan dalam teorema bahwa x0 itu adalah suatu bilangan real ya. Nah, selanjutnya untuk kasus x-nya lebih besar daripada x0. Nah, selanjutnya bagian ini kita bagi dua. Jadi untuk bagian yang pertama kita gunakan ketersamaan ini ya, bahwa u aksen itu lebih kecil atau sama dengan 2 kali KU. Ya, jadi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama u aksen itu lebih kecil daripada ini yang kita tuliskan. Bagian yang kedua nanti bahwa min 2KU itu lebih besar lebih kecil atau sama dengan u aksen. Jadi itu kita gunakan pada tahap berikutnya. Yang ini dulu. Nah, selanjutnya dari sini masih ruas kanan kita jadikan 0, berarti kita peroleh untuk u aksen itu sama saja kita tulis du dx ya. Jadi ini sama saja dengan turunan u terhadap x. Kemudian ini kita tuliskan pada ruas kiri, berarti dia dikurang 2 kali KU. Nah, ini dia lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, perhatikan bentuk pada ruas kiri ini merupakan bentuk yang menyerupai pada persamaan diferensial linear orde 1 ya. Du dx dikurang dengan 2K dikali dengan U. Ini merupakan bentuk bentuk yang menyerupai bentuk persamaan diferensial linear orde 1. Sehingga dari sini kita dapat membuat faktor integrasinya. Misalkan dia adalah mu adalah E berpangkat integral dari bagian ini yang dikalikan dengan U, yaitu min 2K. Jadi mu sama dengan E berpangkat integral min 2K. Ini kita integralkan terhadap X. Nah, perhatikan bahwa K itu merupakan bilangan konstan ya. Jadi untuk K seperti ini, maka K itu dia merupakan bilangan konstan. P1 itu A1 per A0 itu merupakan konstan. P2 itu A2 per A0 itu juga konstan. Sampai Pn, An per A0 itu juga merupakan bentuk konstan. Jadi secara keseluruhan bentuk penjumlahan ini itu sama dengan K merupakan konstan ya. Sehingga untuk bagian ini ketika kita integralkan, maka dia hasilnya adalah min 2K diintegralkan terhadap X, maka dia hasilnya adalah min E berpangkat min 2K. Ini kita kalikan dengan X karena min 2K itu adalah bentuk konstan. Nah, sekarang untuk mu sama dengan ini kita kalikan pada masing-masing ruas dari ketersamaan ini. Ingat bahwa bentuk Euler itu dia nilainya selalu positif. Euler berpangkat itu nilainya selalu positif ya. Sehingga pada bagian ini masing-masing ruas kita kalikan dengan bentuk Euler ini sebagai bentuk daripada mu, dalam hal ini dia sebagai faktor integrasi. Maka pada bagian ruas kiri ini, jika kita kalikan dengan mu, di mana dia sama dengan ini, maka hasil kalinya nanti itu merupakan turunan terhadap X dari mu berarti atau dari U, berarti dari U dikali dengan mu, di mana mu-nya itu dia sama dengan E berpangkat min 2 KX ya. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan hasil seperti ini itu kita dapatkan pada materi persamaan diferensial linear orde 1 ya. Ketika masing-masing ruas kita kalikan dengan faktor integrasi, maka ruas kiri dia merupakan turunan terhadap X dari variabel bebas variabel terikatnya dalam hal ini adalah U dikali dengan faktor integrasinya, yaitu E berpangkat min 2KX ya, sebagai bentuk daripada mu. Nah, ini lebih kecil atau sama dengan, jadi tandanya tidak berubah karena mu itu dia bernilai positif. Nah, lebih kecil atau sama dengan ini juga kita kalikan dengan mu, berarti dia tetap sama dengan 0 ya. Jadi kita peroleh bentuk itu yang terakhir. Nah, selanjutnya bentuk ini jika kita misalkan kita tuliskan bentuk ini dalam parabol dummy T, jadi di sini kita menggunakan parabol X. Nah, ini sama saja ketika kita ganti dia dengan menggunakan parabol T, berarti turunannya terhadap T, kemudian U-nya itu kita tuliskan dia dalam parabol T, berarti UT dikali E berpangkat minus 2K. Jadi X-nya kita ganti dengan T ya, kita ubah parabolnya dari parabol X menjadi parabol T. Nah, selanjutnya dari bentuk ini masing-masing ruas kita integralkan dengan batas integrasi dari X0 sampai X. Jadi dari X0 sampai X. Nah, perhatikan pada bagian ini itu untuk X yang lebih besar daripada X0. Artinya jika kita tuliskan seperti ini, berarti batas bawah lebih kecil daripada batas atas ya. Jadi masing-masing ruas dari bentuk kotak samaan ini kita integralkan. Jadi jika batas bawah itu lebih kecil daripada batas atas, maka nanti tanda kotak samaannya sama
Jadi jika kita tuliskan ini dulu, kita integralkan. Jadi kita tulis turunan terhadap T dari U T dikali dengan E berpangkat minus 2KT ya. Jadi ini kita integralkan terhadap T dalam dengan batas X0 sampai X. Ini dia lebih kecil atau sama dengan integral dari X0 sampai X dari 0 terhadap T. Jadi tanda ketersamaannya sama, karena pada kasus X lebih besar daripada X0, artinya batas integrasinya ini, batas bawah itu lebih kecil daripada batas atas. Sehingga berdasarkan sifatnya, jika tanda ketersamaannya seperti ini, maka dia tidak berubah ketika masing-masing ruas kita integralkan dari X0 sampai X. Ya, jadi bentuk ketersamaannya sama dari bagian sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk bagian ruas kiri, karena ini merupakan bentuk turunan, ketika kita integralkan maka dia hasilnya adalah bentuk ini kembali. Jadi kita tulis UT dikali dengan E berpangkat minus 2KT ya. Jadi ini sebagai hasil integralnya ya, di mana batasnya itu dari X0 sampai X. Nah, sementara untuk ruas kanan, karena yang kita integralkan adalah 0, berapapun batasnya dia hasilnya tetap sama dengan 0, karena dia merupakan hasil integralnya adalah konstan ya, C, sehingga batasnya itu tetap. Nanti kita peroleh C dikurang C, berarti dia sama dengan 0. Nah, sekarang untuk bagian ruas kiri ini kita substitusi. Pertama X-nya T-nya kita ganti dengan batas atas, berarti kita peroleh UX kemudian dikali dengan E berpangkat minus 2. Jadi pertama T kita ganti dengan batas atas, berarti di sini min 2KX, kemudian dikurang. Nah, berikutnya jadi kurang, berikutnya ini lagi kita ganti dengan batas bawah, berarti jadi T nya kita ganti dengan batas bawah, berarti UX0 dikali dengan E berpangkat minus 2K dikali dengan S0. Nah, ini dia lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya bagian yang memuat X0 itu kita tuliskan pada ruas kanan ya. Jadi kita peroleh UX dikali E berpangkat min 2KX, ini dia lebih kecil daripada atau sama dengan UX0 dikali dengan E berpangkat minus 2KX0 ya. Jadi kita peroleh ini. Nah, selanjutnya untuk bagian ruas kiri kita sisakan UX ya pada bagian ruas kiri, sehingga untuk bentuk yellow ini kita jadikan satu, berarti masing-masing ruas kita kali dengan E berpangkat 2KX, karena di sini negatif, berarti kita kali masing-masing ruas dengan E berpangkat 2KX, sehingga nanti bagian ini dia sudah berpangkat 0, sehingga dia hasilnya adalah 1 ya. Jadi masing-masing ruas dari ketersamaan ini kita kali dengan E pangkat 2KX, berarti untuk ruas kiri dia menjadi UX ya. Jadi bentuk ini jika dikali dengan E pangkat 2KX, maka dia pangkatnya 0, karena pangkatnya kita jumlah, minus 2KX ditambah dengan 2KX, berarti dia 0, berarti E pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kita peroleh untuk ruas kiri dia sama dengan UX. Nah, ini dia lebih kecil atau sama dengan ruas kanan juga kita kali dengan E berpangkat 2KX, berarti nanti pangkatnya kita jumlah. Jadi ini pangkatnya kita jumlah, min 2KX0 ditambah 2KX. Jadi min 2KX0 ditambah 2KX, berarti bentuk itu jika kita tuliskan maka dia hasilnya sama saja 2K dikali X dikurang dengan X0 ya. Jadi jika bentuk ini kita kali dengan E berpangkat 2KX, berarti pangkatnya nanti kita jumlah. Nah, pangkatnya ketika kita jumlah maka dia hasilnya sama dengan ini ya. Nah, selanjutnya perhatikan pada bagian ini karena nilai X itu lebih besar daripada X0, berarti nilai mutlak dari X dikurang X0 itu dia sama dengan, jadi perhatikan mengenai konsep nilai mutlak di sini kita gunakan ya. Jadi karena X lebih besar daripada X0, berarti nilai mutlak X dikurang X0 dia sama dengan X dikurang dengan S0 ya. Ini ya, jadi nilai mutlak X dikurang X0 dia sama dengan ini, karena X dikurang X0 itu dia nilainya positif, karena X lebih besar daripada X0. Sehingga dari bentuk di atas untuk bagian pangkat ini, karena ini sama dengan ini ya, dia sama saja jika kita tuliskan dalam bentuk tanda mutlak. Jadi kita peroleh bahwa UX itu ya dia lebih kecil atau sama dengan UX0 dikali dengan E berpangkat 2K. Untuk X dikurang X0 bisa kita tulis dalam bentuk tanda mutlak, yaitu mutlak X dikurang dengan X0 ya. Jadi ini ketika nilai X nya itu lebih besar daripada X0. Jika X lebih besar daripada X0, berarti
X dikurang X0 itu dia besar 0, sehingga nilai mutlaknya itu sama saja dengan bilangan itu sendiri, karena ini merupakan bilangan positif, sehingga jika dimutlakkan maka dia adalah bilangan itu sendiri ya. Nah selanjutnya pada bagian yang pertama kita peroleh ini. Nah selanjutnya kita gunakan lagi bagian yang kedua dari ketaksamaan yang kita peroleh, ketaksamaan ganda ya. Jadi dari bagian ini ya, untuk kasus S nya lebih besar daripada 0, dari bagian ini kita peroleh tadi. Nah selanjutnya bagian yang kedua ini yang kita gunakan. Jadi masih kasus S nya lebih besar daripada X0. Ini lagi yang kita gunakan, bahwa minus 2KU lebih besar lebih kecil atau sama dengan U aksen ya. Jadi itu lagi yang kita gunakan pada langkah selanjutnya sebagai bagian kedua untuk kasus ini ya. Untuk kasus X-nya lebih besar daripada X0. Jadi di sini min 2KU itu lebih kecil atau sama dengan U aksen. Nah, ini lagi yang kita peroleh, yang kita uraikan nanti sehingga kita memperoleh bentuk yang seperti ini ya. Nah, sekarang ini U aksennya di sini berarti ruas kiri kita jadikan 0, berarti kita peroleh bahwa 0 itu lebih kecil atau sama dengan U aksen dapat kita tulis turunan U terhadap X. Jadi prosedurnya sama ya pada bagian sebelumnya. Kemudian karena di sini negatif, berarti di sini tambah 2KU. Nah, ini juga merupakan bentuk yang menyerupai bentuk persamaan diferensial linear orde 1 ya, sehingga bentuk ini dapat kita ubah dengan mengalihkan nanti faktor integrasi bahwa mu sama dengan E berpangkat integral bagian di sini yang memuat U pangkat 1 ini, bagian yang dikalikan dengan U itu yaitu 2K. Berarti di sini integral 2K, lalu di sini dx. Nah, ingat bahwa 2K itu merupakan bentuk konstan ya. Nah, sehingga untuk integralnya dia adalah E, jadi integralnya sebagai bentuk pangkatnya dia adalah 2K terhadap X, itu integralnya adalah 2KX ya. Jadi perhatikan bahwa K itu merupakan bilangan konstan berdasarkan pemisalannya ya. Nah, sekarang untuk mu sama dengan E pangkat 2KX, kita kalikan masing-masing ruas ke persamaan pertidaksamaan ini. Jadi bentuk Euler itu dia nilainya selalu positif ya. Sehingga jika untuk mu yang merupakan bilangan positif, kita kalikan ke masing-masing ruas ini, itu tanda ketaksamaannya tidak berubah. Jadi ini dikali mu di hasilnya adalah 0, lebih kecil atau sama dengan. Nah, bentuk ini ketika kita kalikan dengan mu yang bentuknya sama dengan ini, maka hasilnya nanti itu merupakan turunan terhadap X dari U dikali dengan mu, yaitu E berpangkat 2KX ya. Jadi konsepnya sama pada bagian sebelumnya ya, dengan menggunakan aturan pada materi persamaan linear orde 1, kita memperoleh bahwa bentuk ini ketika kita kalikan dengan mu sebagai faktor integrasi yang bentuknya dia sama dengan ini, maka bentuk itu dia merupakan hasil turunan terhadap X dari bentuk variabel terikat dikali dengan faktor integrasi ya. Nah, berikutnya lagi ini jika kita ganti variabelnya dengan variabel T, berarti sama saja jika kita tulis turunannya terhadap T, kemudian U-nya kita tuliskan dia dalam variabel T, E berpangkat 2K, X-nya kita ganti dengan variabel T. Jadi tujuannya kita ganti karena nanti kita akan melakukan integral ya, di mana X itu merupakan salah satu batasnya ya. Nah, selanjutnya dari bentuk ini, jadi prosedurnya sama ya pada bagian di atas. Selanjutnya dari bentuk ini, masing-masing ruas kita integralkan terhadap T dengan batas dari X0 sampai X. Jadi X0 sampai X. Perhatikan batas bawah lebih kecil daripada batas atas, sehingga bentuk hasil integralnya itu tanda ketaksamaannya sama. Jadi untuk bagian ini 0 terhadap T, dia memiliki tanda ketaksamaan sama ya. Jadi lebih kecil sama dengan, di sini juga lebih kecil sama dengan, karena batas bawah nilainya lebih kecil daripada batas atas. Sehingga jika masing-masing ruas kita integralkan dari X0 sampai X, maka tanda ketaksamaannya sama. Kemudian ini integral X0 sampai X dari turunan terhadap T UT ya, dikali dengan E berpangkat 2 KT. Ini kita integralkan juga dia terhadap T ya. Jadi di sini kita menggunakan parabel T. Jadi di mana nilai T-nya itu dari X0 sampai X. Nah, sekarang ini integral 0 untuk S dari batas X0 sampai X itu dia hasilnya tetap sama dengan 0, kemudian dikali lebih kecil sama dengan. Nah, bentuk ini juga sama ya, karena bentuk yang akan diintegralkan itu merupakan bentuk turunan, maka ketika diintegralkan maka hasilnya ini adalah bentuk ini sendiri, yaitu UT dikali dengan E berpangkat 2 KT. Ini kemudian batasnya itu dari X0 sampai X. Nah, selanjutnya kita substitusi batas atas dikurang dengan nilai batas bawah ya. Jadi ini
nilai fungsi pada nilai hasil integral pada batas bawah. Jadi pertama T-nya kita ganti dengan batas atas, berarti kita peroleh UX dikali dengan E berpangkat 2 KX ya. Jadi semua T pada bentuk ini kita ganti dengan batas atas, kemudian dikurang, selanjutnya semua T kita ganti dengan batas bawah, berarti U X0 dikali dengan E berpangkat 2K X0. Nah, selanjutnya yang bagian ini karena di sini yang bentuk pengurangan ya, ini kita tuliskan pada ruas kiri. Berarti UX0 dikali dengan E berpangkat 2K X0. Ini dia lebih kecil atau sama dengan UX dikali dengan E berpangkat 2KX. Oke, jadi selanjutnya untuk ruas kanan ini kita sisakan UX, berarti masing-masing ruas jadi bentuk Euler ini kita jadikan satu, berarti kita kali dengan E pangkat negatif dari ini ya. Jadi masing-masing ruas kita kali dengan E berpangkat min 2KX, sehingga pada bagian ini pertama pada bagian ini kita kali dengan E berpangkat min 2KX, karena dia bilang pengalinya itu bilangan positif, maka tanda ketersamanya tidak berubah ya. Jadi kita peroleh UX0 E berpangkat, jadi ini tadi kita kali dengan E berpangkat min 2KX, berarti pangkatnya kita jumlahkan, berarti hasilnya dia adalah 2K X0 dikurang dengan X ya. Ini lebih kecil atau sama dengan, jadi tandanya sama, ketersamanya sama, karena bilangan pengalinya itu bilangan positif. Kemudian ini tersisa dia UX, karena nanti ini kita kalikan juga dengan pangkat negatifnya, sehingga nanti pangkatnya 0. Jadi E pangkat 0 itu dia sama dengan 1. Nah, untuk ruas kiri dia bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya perhatikan di sini bentuk yang ini kita bisa urai menjadi UX0. Jadi kita arahkan nanti pada bentuk ini bisa kita tuliskan dalam bentuk nilai mutlak, berarti minusnya kita kasih keluar, berarti minus 2K. Berarti ketika negatif kita kasih keluar pada bentuk ini, maka bentuk itu dia menjadi X dikurang dengan X0 ya. Nah, ini lebih kecil atau sama dengan UX. Nah, perhatikan setelah bentuknya seperti itu, bahwa nilai mutlak X dikurang X0 itu dia sama dengan X dikurang X0, karena dalam hal ini X itu nilainya lebih besar daripada X0, sehingga X dikurang X0 itu positif. Karena ini bilangan positif, sehingga jika dimutlakkan maka hasilnya adalah bilang itu sendiri ya. Ya, jadi tujuannya tadi kita ubah ini menjadi bentuk negatif di sini, agar nanti bentuk ini bisa kita tuliskan dalam bentuk tanda mutlak ya. Jadi kita tuliskan UX0 dikali E berpangkat jadi minus 2K, kita tulis jadi minus 2K. Kemudian untuk X dikurang X0 kita ganti dengan itu sama saja jika kita tuliskan nilai mutlak X dikurang dengan X0 berdasarkan ini ya. Nah, ini dia lebih kecil atau sama dengan UX ya. Jadi ini ketika X-nya itu lebih besar daripada X0. Nah, sekarang pada bagian yang kedua ini kita sudah peroleh bentuk ini, dimana pada bagian yang pertama tadi bahwa UX itu dia lebih besar daripada bagian ini. Nah, di mana bentuknya pada bagian terakhir di sini dia pangkatnya dia tidak memiliki tanda negatif. Untuk bentuk yang terakhir dia memiliki bentuk pangkat di sini ya. Jadi kita kumpulkan bagian itu bahwa maka ketika S-nya lebih besar daripada X0, kita peroleh bahwa UX0 dikali dengan E berpangkat minus 2K dikali dengan X dikurang X0 ya. Ini nilainya dia lebih kecil sama dengan UX, dan UX ini dia lebih kecil atau sama dengan hasil yang pertama tadi, bahwa dia lebih kecil atau sama dengan UX0 dikali dengan E berpangkat 2K dikali nilai mutlak X dikurang dengan S0 ya. Jadi hasil pada bagian pertama dengan hasil pada bagian yang kedua kita kumpulkan, ini yang kita peroleh ya. Jadi ini untuk kasus ketika S-nya lebih besar daripada X0, kita peroleh bentuk yang seperti ini. Nah, selanjutnya untuk kasus yang kedua yaitu, jadi ini kasus pertama ya, untuk S-nya besar daripada 0. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua, ketika nilai X-nya itu lebih kecil daripada X0 ya. Jadi kasus yang kedua itu untuk X yang lebih kecil daripada X0. Jadi ini kita singkat saja. Jadi dengan menggunakan, jadi prosedurnya sama persis pada bagian ini ya. Jadi kita tuliskan saja bagian itu dengan prosedur ya, dengan prosedur yang
sama di atas ya, pada bagian di atas ya, pada kasus X lebih besar daripada X0 dengan prosedur yang sama pada bagian di atas, maka kita peroleh bahwa untuk S yang lebih kecil daripada X0 itu juga kita peroleh bentuk yang seperti ini. Maka diperoleh ya, maka diperoleh bahwa untuk X yang lebih kecil daripada X0, jadi maka diperoleh bahwa untuk X yang lebih kecil daripada X0 itu juga berlaku bentuk yang seperti ini, yaitu UX0 dikali dengan E berpangkat minus 2K dikali dengan nilai mutlak X dikurang X0. Ini dia lebih kecil atau sama dengan UX, dan UX itu lebih kecil atau sama dengan UX0 dikali dengan bentuk Euler-nya, yaitu E berpangkat 2K dikali dengan nilai mutlak X dikurang dengan X0 ya. Jadi kita hasilkan bentuk yang sama dengan ini ketika nilai S nya itu lebih besar lebih kecil daripada X0. Jadi prosedurnya sama ya pada bagian sebelumnya. Jadi silakan teman-teman jika ingin menguji gunakan prosedur yang sama pada bagian X yang lebih besar daripada X0, maka nanti kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini ya. Jadi di sini kita sudah bisa kita satukan bentuk pada hasil pada kasus yang pertama dengan hasil pada kasus yang kedua, di mana baik S-nya lebih besar daripada X0 maupun S-nya lebih kecil daripada X0, maka berlaku ketaksamaan ini. Ketaksamaan ini sama ya dengan bentuk ini. Jadi bentuk itu kita satukan ya. Artinya kita bisa mengatakan bahwa pertidaksamaan ini itu berlaku untuk setiap bilangan real X ya. Jadi kita tuliskan jadi kita tuliskan kembali ini. Jadi untuk setiap X bilangan real ya itu berlaku. Jadi kita tuliskan kembali ketaksamaan di atas bahwa untuk setiap X bilangan real berlaku bahwa nilai U di titik X0 dikali dengan E berpangkat minus 2K dikali nilai mutlak X dikurang X0, ini dia lebih kecil atau sama dengan nilai U di titik X lebih kecil atau sama dengan nilai U di titik X0 dikali dengan E berpangkat 2K dikali nilai mutlak X dikurang dengan X0 ya. Jadi karena pada kasus pertama dengan kasus yang kedua itu memberikan bentuk pertidaksamaan yang sama, sehingga kita bisa simpulkan bahwa ketaksamaan ini berlaku untuk setiap X bilangan real. Nah di sini untuk kasus ketika X-nya sama dengan X0 ya, ketika X-nya sama dengan X0, maka ketiga bentuk ini itu dia memiliki nilai yang sama. Jadi yang berlaku itu adalah tanda sama dengannya ya. Jadi kita simpulkan untuk setiap X bilangan real berlaku bentuk ini, bahwa ketika S-nya besar sama dengan X0, maka tanda ketaksamaan ini dia berubah menjadi tanda sama dengan. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini untuk setiap X-nya bilangan real. Nah selanjutnya kita arahkan dari ketaksamaan yang terakhir ini dengan menggunakan sifat bahwa jika A itu lebih besar, atau kita ubah jika 0 itu lebih kecil atau sama dengan A, lebih kecil atau sama dengan B, lebih kecil atau sama dengan C, maka jadi perhatikan bahwa ABC ini nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Artinya ABC itu merupakan bilangan non negatif ya, artinya nilainya tidak negatif. Maka kita bisa terapkan, maka berlaku bahwa masing-masing ruas ini berlaku bahwa jika kita akarkan maka ketaksamaannya sama, bahwa akar A lebih kecil atau sama dengan akar B, dan itu lebih kecil atau sama dengan akar C ya. Jadi perhatikan syaratnya bahwa ketika ketiga bilangan ini dia merupakan bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0. Artinya ketiganya itu merupakan bilangan non negatif atau tak negatif. Maka kita bisa tuliskan hasil seperti ini. Nah, dengan menggunakan sifat ini pada bagian ini itu jadi akar ini bisa kita tuliskan dia dalam bentuk pangkat 1/2 ya. Berarti perhatikan karena setiap bentuk ini dia merupakan bilangan yang nilainya tidak negatif atau non negatif, maka kita bisa menggunakan sifat ini bahwa bentuk akar dari ini jika kita tuliskan, jadi kita tuliskan ini kita menggunakan bentuk pangkat 1/2 saja ya. Jadi bentuk ini kita pangkat 1/2kan karena di sini berbentuk perkalian UX0 dikali dengan bentuk Euler ini, kita bisa menuliskan masing-masing dia dalam pangkat 1/2. Jadi UX0 ini kita pangkatkan dengan 1/2 ya. Kemudian ini juga yang bentuk Euler kita pangkatkan dia dengan 1/2, berarti min 2K
dikali dengan nilai mutlak X dikurang X0. Ini juga kita pangkatkan 1/2 ya. Jadi masing-masing ruas kita pangkatkan 1/2. Sama maksudnya masing-masing ruas kita akarkan ya. Itu berlaku dengan kesamaan yang sama. Berarti di sini lebih kecil atau sama dengan U juga, UX juga kita akarkan atau kita tulis dia pangkat 1/2. Nah, ini dia lebih kecil atau sama dengan bentuk ini juga kita akarkan atau kita tulis dia dalam bentuk pangkat 1/2. Berarti UX0 ini kita pangkatkan 1/2, kemudian bentuk kilirnya juga. Jadi di sana dia pangkatnya 2K dikali nilai mutlak X dikurang dengan X0. Ini juga kita pangkatkan 1/2 ya. Jadi kita bisa menuliskan hasil ini berdasarkan sifat ini ya, bahwa ketika masing-masing ruas kita akarkan maka tanda ketersamaannya sama. Nah, selanjutnya ingat bahwa dari pemisalan sebelumnya mengenai U, bahwa U itu dia merupakan kuadrat daripada ukuran fungsi G. Jadi jika kita tuliskan dari pemisalan awal sebelumnya bahwa UX itu kita misalkan dia sama dengan kuadrat daripada ukuran G di titik X ya. Jadi kita tuliskan seperti ini pemisalan awal tadi. Sehingga jika masing-masing ruas ini kita akarkan atau kita pangkat 1/2kan, jadi jika ini kita pangkat 1/2kan atau kita akarkan, berarti ini juga kita pangkatkan dengan 1/2. Berarti nanti pangkatnya pangkat 1 ya. Jadi dari sini kita peroleh bahwa U berpangkat 1/2 itu sama saja dengan ukuran daripada fungsi G seperti ini ya. Jadi kita tuliskan dalam variabel ya. Jadi kita tuliskan bahwa UX jika ini kita pangkat 1/2kan atau kita akarkan, itu sama saja bahwa bentuk ini juga kita akarkan atau kita pangkatkan dengan 1/2. Berarti dia hasilnya adalah ukuran daripada fungsi G di titik X. Jadi sama saja ini hasilnya ya. Nah, sekarang bentuk inilah yang kita gunakan pada bagian yang ini, yang berbentuk U ini. Jadi ini dipangkat 1/2, berarti dia sama saja dengan bentuk ini, dia sama saja dengan ukuran daripada fungsi G di titik X0. Kemudian ini untuk bentuk pangkat, ketika dipangkatkan maka pangkatnya bisa kita kalikan. Jadi pangkatnya di sini adalah min 2K dikali dengan nilai mutlak X dikurang X0. Itu kita kalikan dengan 1/2, berarti 2-nya nanti bisa kita coret. Tersisa sebagai pangkat daripada Euler adalah min K. Jadi untuk 2-nya ketemu dengan 1/2 dia jadi 1. Jadi min K dikali dengan X nilai mutlak X dikurang dengan X0 ya. Jadi ini hasil untuk bagian ini. Kemudian ini lebih kecil atau sama dengan UX pangkat 1/2, itu sama saja dengan ukuran daripada fungsi G di titik X. Nah, ini lebih kecil atau sama dengan, nah ini juga kita gunakan ini untuk bagian U. UX0 pangkat 1/2 itu sama saja dengan ukuran daripada fungsi G di titik X0. Kemudian dikali E berpangkat, pangkatnya karena ini bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya kita kalikan. Nanti ketemu 2 dengan 1/2, maka pangkatnya menjadi K dikali dengan nilai mutlak X dikurang dengan X0. Oke, jadi inilah bentuk yang kita peroleh, di mana ini sudah hasil dari teorema 1 ya. Jadi di sini kita beri keterangan tadi. Jadi ini berlaku untuk setiap X bilangan real ya. Jadi untuk setiap X bilangan real. Jadi kesamaan ini berlaku untuk setiap X bilangan real, di mana jadi pemisalan pertama tadi bahwa K itu dia sama dengan 1 ditambah nilai mutlak P1. Nilai mutlak P1 itu dia sama saja dengan nilai mutlak A1 per A0 ya, berdasarkan sifat pemisalan daripada PI tadi. Berarti untuk nilai mutlak P1 kita bisa ganti menjadi nilai mutlak A1 per nilai mutlak A0. Jadi mutlaknya kita pisah seperti ini. Kemudian ditambah nilai mutlak P2. Nilai mutlak P2 itu dia adalah nilai mutlak A2 per A0 ya. Jadi ditambah dan seterusnya sampai nilai mutlak PN. PN berarti dia bersesuaian dengan nilai mutlak AN. Nah, ini dibagi juga dengan nilai mutlak A0. Nah, dari sini agar bentuknya sama dengan hasil pada teorema 1, bentuk ini kita samakan penyebutnya. Berarti K dia sama dengan, jadi nilai mutlak A0 kita kali ke sini. Berarti nilai mutlak A0 dapat ditambah dengan nilai mutlak A1 ditambah ini kita langkahi dan seterusnya saja sampai di nilai mutlak AN ya. Nah, ini dia secara keseluruhan sudah per nilai mutlak daripada A0. Oke, jadi inilah hasil dari teorema 1, bahwa ketika G itu merupakan penyelesaian daripada persamaan diferensial LY sama dengan 0, maka berlaku kesamaan ini ya, di mana K-nya dia sama dengan ini ya. Jadi bentuk inilah yang kita maksud pada
teorema yang pertama ini ya. Jadi kita lihat bentuknya lagi dari kesimpulan pada teorema 1 bahwa ukuran daripada fungsi G di titik X itu dia lebih besar atau sama dengan ukuran fungsi G di titik X0 dikali dengan E berpangkat min K dikali nilai mutlak X dikurang X0, kemudian lebih kecil dan lebih kecil atau sama dengan ukuran fungsi G di titik X0 dikali dengan E berpangkat K dikali X dikurang X0 ya. Jadi ini yang kita maksud tadi ya. Di mana K-nya itu dia, jadi di sini pada teorema belum kita tuliskan ya. Jadi di sini di mana K, jadi kita lengkapi di mana K itu dia sama dengan nilai mutlak A0 ditambah dengan nilai mutlak A1 ditambah dengan dan seterusnya sampai pada nilai mutlak AN ya. Ini semuanya dia per A0, nilai mutlak A0. Berarti ini per nilai mutlak A0. Jadi di sini nilai mutlak A0. Oke ya. Jadi ini K-nya yang kita hasilkan tadi. Jadi di mana K-nya ini? Jadi ini sudah kita buktikan ya pada bagian yang pertama tadi. Oke. Jadi ini mengenai teorema 1 bahwa ketika G-nya itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial L sama dengan 0 dan S0 itu merupakan bilangan real, maka berlaku bahwa ukuran daripada fungsi G di titik X itu dia lebih besar atau sama dengan ukuran daripada fungsi G di titik X0 dikali dengan E berpangkat min K dikali nilai mutlak X dikurang X0, dan ini lebih kecil atau sama dengan nilai ukuran daripada fungsi G di titik X0 dikali dengan E berpangkat K dikali dengan nilai mutlak S dikurang X0, di mana K-nya dalam hal ini adalah ini ya. Dan untuk mengenai rumus ukuran daripada fungsi G, kita definisikan dia ini menyerupai panjang vektor dengan komponen nilai mutlak Gx, nilai mutlak G aksen sampai nilai mutlak turunan Kn kurang 1 dari G ya. Jadi itu untuk teorema yang pertama. Nah, dari teorema yang pertama ini nanti kita akan menghasilkan teorema berikutnya sebagai teorema akibat ya. Jadi kita bahas untuk teorema berikutnya sebagai akibat daripada teorema yang pertama ini. Jadi kita bahas itu ya untuk bagian itu. Jadi kita bersihkan dulu ini. Nah, sebagai akibat daripada teorema yang pertama. Jadi di sini kita tuliskan akibat ya dari teorema yang pertama bahwa sebagai akibatnya ya bahwa jika G adalah penyelesaian persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya, dan X0 bilangan real berlaku, dan untuk S0 bilangan real berlaku bahwa nilai G di titik X0 itu dia sama dengan nilai turunan pertamanya di titik X0 itu dia sama dengan nilai turunan keduanya di titik X0 ya. Jadi ini sebagai turunan kedua ini dan seterusnya sampai pada turunan ke N kurang 1G di titik X0 itu juga nilainya sama, di mana semuanya dia sama dengan 0 ya. Jadi semuanya sama dengan 0, maka fungsi G itu dia nilainya sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real ya. Jadi ini sebagai teorema akibat dari teorema 1 tadi bahwa jika G adalah penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0, di mana untuk S0 bilangan real berlaku bahwa nilai G di titik X0 sama dengan nilai turunan pertamanya di titik X0 sama dengan nilai turunan keduanya di titik X0 sampai nilai turunan ke N kurang 1 di titik X0, semuanya itu dia sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa Gx itu sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real. Nah, untuk membuktikan ini sebagai teorema akibat ini kita bisa menggunakan ya, karena ini merupakan akibat dari teorema yang pertama ya. Kita definisikan sebelumnya tadi bahwa ukuran daripada fungsi G
di titik X, kita definisikan sebelumnya itu dia sama dengan nilai mutlak dari Gx ini dikodratkan, kemudian jadi nanti ini kita pangkatkan 1/2 ya, dikali dengan nilai mutlak Gx ini juga dikodratkan, ini ditambah dan seterusnya sampai pada nilai mutlak dari turunan ke n kurang 1 di titik X ya, ini juga kita kodratkan. Nah, secara keseluruhan ini berpangkat 1/2 ya. Jadi sebelumnya kita definisikan mengenai ukuran daripada G di titik X dia sama dengan ini. Nah, sekarang perhatikan di sana, kita dalam teorema kita ketahui bahwa nilainya G, baik itu G maupun turunan-turunannya sampai turunan ke n kurang 1 di titik X0 dia sama dengan 0 ya. Sehingga berdasarkan teorema 1, ingat pada teorema 1 itu berlaku bahwa ukuran fungsi G di titik X0 atau kita hitung dulu nilainya ini. Jadi berdasarkan rumus di atas, berarti X-nya di sini kita ganti dengan X0. Berarti di sini kita peroleh GX0. GX0 itu nilainya adalah 0. Berarti bentuk ini 0. G-aksen X0 di sini juga dia nilainya sama dengan 0. Jadi setiap suku dari bentuk ini dia sama dengan 0. Sehingga ukuran daripada G di titik X0 dia sama dengan 0 ya, berdasarkan bentuk ini dengan definisi daripada ukuran fungsi G ini. Nah, sehingga kita peroleh bahwa ukuran fungsi G di titik X0 itu dia sama dengan 0. Nah, sehingga berdasarkan teorema yang pertama, bahwa dari teorema pertama kita mendapatkan kesamaan bahwa ukuran fungsi G di titik X0 dikali dengan E berpangkat min K ya, E pangkat min K dikali dengan S dikurang dengan S0. Ini pada teorema pertama diketahui bahwa ini dia lebih kecil atau sama dengan ukuran dari fungsi G di titik X, dan ini lebih kecil atau sama dengan ukuran fungsi G di titik X0 ya. Ini dikali dengan E berpangkat K dikali X dikurang dengan S0. Ini yang kita peroleh pada teorema yang pertama tadi. Nah, di sini kita peroleh bahwa ukuran fungsi G di titik S0 dia sama dengan 0. Nah, kita substitusi ke sini. Berarti kita peroleh bahwa dari sini kita peroleh bahwa ini kita ganti 0, berarti 0 dikali dengan bentuk sekuler dia tetap sama dengan 0. Kemudian yang ini tetap ditulis, yaitu ukuran daripada fungsi G itu dua lebih kecil atau sama dengan, di sini juga kita ganti dengan 0. 0 dikali dengan bentuk Euler ini dia hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang dari sini karena ukuran daripada fungsi G ini dia lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 0, maka satu-satunya nilai yang mungkin untuk ukuran daripada fungsi G dia akan sama dengan 0 ya. Jadi ini ke sini itu menggunakan sifat bahwa jika A-nya lebih kecil atau sama dengan B ya, dan A lebih besar atau sama dengan B, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai A-nya sama dengan B ya. Jadi ini bentuknya sama saja dengan bentuk ini, bahwa 0 lebih kecil atau sama dengan ini ya, dan 0 juga lebih besar atau sama dengan ini. Jadi A lebih besar dari bersama dengan B, dan A juga lebih besar, A lebih kecil atau sama dengan B, dan A juga lebih besar atau sama dengan B. Jadi sama maksudnya dari bentuk ini bahwa 0 lebih kecil atau sama dengan ini, sama ini ya. Kemudian 0 juga lebih besar atau sama dengan ini. Yang ini kita maksud. Berarti 0 itu sama dengan ini. Jadi A sama dengan B. Berarti yang kita tuliskan. Nah, dari sini bahwa ukuran daripada fungsi G di titik X dia sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real. Nah, perhatikan pada pendefinisian ukuran daripada fungsi G dia definisikan seperti ini, di mana untuk setiap sukunya itu dia merupakan bentuk kuadrat. Artinya bentuk ini itu hasilnya itu karena dia bentuk kuadrat, maka dia hasilnya hanya dua kemungkinan, yaitu 0 ataukah positif. Karena hasil daripada bentuk itu dia sama dengan 0, berarti ini semuanya sama dengan bahwa hasilnya ini dia sama dengan 0. Berarti setiap suku dari bentuk penjumlahan ini dia harus sama dengan 0. Sehingga jika kita jumlahkan dia sama dengan 0. Berarti pada bagian ini kita peroleh bahwa ini dia sama dengan 0. Berarti dari situ kita dapatkan bahwa karena ini pada bagian ini sama dengan 0 ya, karena ini saja yang kita gunakan, bahwa nilai mutlak X pangkat 2 itu dia sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real. Itu artinya bahwa Gx itu dia sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real. Jadi inilah kesimpulan dari teorema akibat itu, bahwa ketika G itu sebagai penyelesaian dari persamaan diferensial L sama dengan 0, di mana dia memenuhi ini, maka dapat disimpulkan bahwa Gx itu sama dengan 0. Jadi ini merupakan teorema akibat. Jadi dalam hal ini teorema 1 kita gunakan pada bagian ini.
pada bagian ini ya kita gunakan teorema 1 itu kita gunakan pada bagian ini, sehingga kita memperoleh bahwa Gx itu dia lebih sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real. Oke, jadi ini sebagai teorema akibat ya. Jadi ini sudah bagian yang kedua ya untuk bagian ini. Berikutnya kita akan bahas mengenai teorema bebas linear yang hubungannya dengan Wronskian ya. Insya Allah kita bahas pada kesempatan berikutnya.